Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Yang apa kabar pilih dan pindah selaku mengasuh dari Sanbaikan Pesantren Surya Menara Ibadah Fidah. Yang pertama kepada orang tua saya dan keluarga saya, semoga saya selalu sehat Fendi. Malam ini akan mempresentasikan penjelasan tentang Bapak Tibian. Yang pertama yaitu tentang keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Allah berfirman bahwa barang siapa yang selalu membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah, maka secara diam-diam atau terang-terangan maka Allah akan menyempurnakan pahala dan menambah karunia-Nya kepada orang yang melakukan hal-hal perkara-perkara tersebut. Dan ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan dari Rasulullah bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Dan hadis ini dirilis oleh Abu Abdillah dalam sahihnya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Tentunya ada juga hadis dari Aisyah bahwa Rasulullah berkata, orang yang pandai membaca Al-Quran maka dia akan bersama malaikat yang mulia, sedangkan orang yang membaca terbata-bata maka akan mendapat dua pahala, yaitu pahala membaca Al-Quran dan pahala belajar membaca Al-Quran. Selanjutnya ada pula dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa orang yang membaca Al-Quran itu bagaikan buah putruja, yaitu aromanya sedap dan lezat. Namun bagi orang yang tidak membaca bagaikan kurma, yaitu tiada rasa namun manis. Dan juga ada pula munafik yang membaca bagaikan rohaimiyah, yaitu tiada rasa tapi pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca seperti Hanzaha, yaitu tak berbau tapi pahit. Selanjutnya ada Abu Humairah al-Bahli dari Rasulullah bahwa Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran maka dia akan menjadi syafaat bagi siapa yang membaca di hari kiamat. Dan ada juga di hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Allah akan meninggikan suatu kaum dengan Al-Quran dan akan merendahkan derajat kaum yang lain. Selanjutnya ada hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah berkata, tiada rasa iri kecuali dua perkara, yaitu iri terhadap orang yang diberi karunia pemahaman Al-Quran, dan terhadap orang yang dikaruniai harta lalu harta tersebut diinfakkan. Selanjutnya ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwa membaca satu huruf Al-Quran maka dia akan mendapat satu kebaikan dikali 10 kali lipat. Dan Rasulullah berkata, aku tidak menganggap bahwa alif lam mim itu satu huruf, namun terpisah. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Selanjutnya ada dari Ibnu Abbas bahwa barang siapa yang tidak memiliki hafalan Al-Quran maka perumpamannya adalah bagaikan rumah yang roboh. Selanjutnya ada Abu Sa'id Al-Khudri bahwa siapa yang sibuk membaca Al-Quran akan kuberikan sebaik-baik apa yang aku berikan. Ada pula dari hadis dari Mu'adz bin Anas bahwa barang siapa yang membaca dan mengamalkan Al-Quran maka kelak dia akan memberikan mahkota kepada orang tuanya kelak di akhirat. Selanjutnya ada pula hadis dari Abdullah bin Amr bin As, bacalah dan naiklah ke derajat yang tinggi dan bacalah dengan tartil sebagaimana di dunia dan tempat yang dijanjikan sebagaimana ayat terakhir yang kau baca. Selanjutnya ada hadis dari Abu Hamid al-Himani, yaitu bahwa beliau bertanya kepada Sufyan, manakah yang lebih baik, apakah orang berperang ataukah orang membaca Al-Quran? Dan Sufyan menjawab, orang yang membaca, karena Sufyan pada saat itu teringat terhadap sabda Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Sekian dari saya, bila ada salah kata maupun ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.